Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Aqsamul miyah wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsam: tahirun mutahhirun wa tahirun mutahhirun makruhun wa tahirun ghairu mutahhir wa mutanajjis. Nah, aqsamul miyah, ya, air itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ini biasa kita dengarkan, tapi mungkin hanya butuh lebih detail. Lah, ini 4 kelompok ini, satu, ya, tahir mutahhir, air suci yang mensucikan. Yang kedua, tahir mutahhir makruh, suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga, tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang keempat, ini adalah air mutanajis atau air yang terkena najis. Nah, yang pertama, tahir mutahhir wa al-ma'ul mutlaq al-baqi ala wasfi khilqatihi alladhi khalaqallahu 'alaiha wala yukhriju an kaunihi ma'an mutlaqan taghyiru bitulil mukti aw bisababi turabin aw tuhlab wa huwa syai'un akhdara ya'lul ma' min tulil muksi aw tulisannya apa? Taghayyara. Au taghyiru bisababi maqarihi au mamarihi kawujudi fi ardin kibritiyah au mururihi alaiha wa dhalika lita'aduri saunil ma'i andalik wal aslu fi tahuriyatil ma'il mutlaq marahul Bukhari wa ghairi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabi fabala fil masjid faqama ilaihi nas liyaqa'ubi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan minama au danuban mimma fa innama bu'ithum muyassirin wa la tub'atsu mu'assirin liyaqa'u bil yazjaru bil qalil aw fi'li sajan dalwan mala abil ma wa mithlu ad-dunub famara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raqatil ma'i ala makanil baul dalilun annahu fihi khasiyatut tadhir. Nah, yang pertama itu adalah tahir mutahhir, air suci dan mensucikan. Yaitu apa? Yaitu air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang tetap seperti sifat asal kejadiannya. Ya, ini air mutlak. Ya seperti sifat kejadiannya. Ya. Lah, makanya di situ tidak termasuk juga air seperti kejadiannya kok ana sing air ijo umpamanya, ya, ijo. Itu tetap dikatakan mutlak karena hijaunya itu karena bisa jadi karena saking lamanya sampean punya bak kemudian di situ diisi air, biarkan sampai satu bulan, berubah enggak? Lah, tapi perubahannya itu kan tetap aslul khilqahnya air, ya, karena disebabkan dia itu saking lamanya kemudian itu memunculkan endapan. Nah, itu kan tidak merubah sifat asli daripada air. Atau bisa babi turab, atau disebabkan karena debu. Ya, nang kampung rata-rata itu kan, di kampung itu rata-rata air kan itu dari, termasuk diantaranya kita memanfaatkan air yang berasal dari ladang. Ya, dari sawah kita ambil pengairan sekitarnya sawah. Pas wayah pengolahan tanah, pada saat pengolahan itu biasanya airnya itu keruh, itu ya tidak masalah, itu tidak mengurangi kemutlakan daripada air keruh umpamanya, ya, atau disebabkan karena lumut umpamanya, ya, lumut tuhlab itu adalah
lumut biasanya sumber mata air di situ muncul, kemudian ada lumutnya ya, atau disebabkan makorihi atau mamarihi ya, atau disebabkan karena mungkin karena air itu di tempat itu adalah tempat belerang sehingga airnya itu agak bau atau mungkin agak keruh. Lah itu tetap dikatakan tohir mutohir, ya tetap tohir mutohir. Loh itu kan sudah berubah, tapi perubahannya itu disebabkan karena di situ memang di tempat air itu di situ ada belerangnya umpamanya atau ada wadas. Jadi perubahannya itu karena tempatnya air, faktor tempatnya air atau tempat lewatnya air. Bisa jadi sumber mata air di bawahnya ada belerang, tapi kita tidak bisa menghindari itu, sehingga kemudian sampai ke kita itu air itu menjadi bercampur dengan belerang atau bercampur dengan lumut atau bercampur dengan aroma-aroma yang kurang enak. Umpamanya harus lewat selokan, di situ di selokan di situ banyak rumput yang busuk, kemudian habis musim terang kemudian hujan mungkin kering kemudian membusuk dan menimbulkan aroma yang kurang enak. Tapi apapun alasannya itu masih tetap kategori air suci yang mensuci. Artinya gampangnya segini, air suci yang mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang tetap berada, air itu tetap memiliki sifat dasar dari air tersebut yang diciptakan oleh Allah. Nah, adapun kemudian terjadi perubahan karena mungkin faktor tempat atau karena tempat lewatnya air, atau karena saking lamanya air itu mengendap ya, atau karena tumbuh-tumbuhan yang memang sifat tumbuh-tumbuhan itu akan hidup di air. Nah, ketika itu kemudian menjadikan perubahan itu tidak bisa mengurangi kemutlakan daripada air. Artinya air itu tetap hukumnya suci dan mensucikan. Jelas ya? Bisa jadi airnya keruh, bisa jadi airnya bau belerang, bisa jadi mambu sedep setitik ya, karena lewatnya selokan sementara di situ banyak rumput yang busuk, atau bisa jadi semandan mambu kerang bosok, bisa jadi. Tapi ketika perubahan itu karena air itu adalah sifat cair, itu memang butuh sarana, butuh untuk mengalirkan. Itu kan tidak bisa kemudian iki batang terus kon menculak, kan tidak mungkin bisa. Itu butuh, jadi tetap tidak masalah. Nah, walaslu fi tuhuriyatil ma'il mutlak, ini adalah air mutlak. Lah, kesucian daripada air mutlak itu maknanya masuk kategori tohir mutahhir. Lah, ini didasarkan pada suatu ketika itu koma a'rabi fabala fil masjid. Zaman dulu itu Kanjeng Nabi ku nek pengen ngerti Kanjeng Nabi sing sungguhnya minimal kudu mempelajari kan ilmune hadis apa dipelajari, bayangkan ya, dianalogikan kronologi yang terjadi. Nah, ini didasarkan hadis Nabi Hurairah radhiyallahu, qama a'rabi fabala fil masjid. Ana wong a'rabi itu orang pedalaman, wong desa identik dengan bodoh. Fabala fil masjid, nguyuh nang masjid. Jal, bayangkan anak uyuh sampai masjid, anak wong nang masjid terus nguyuh. Ciki bayangkan seandainya itu terjadi di hadapan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Lah ini Nabi lu ya. Mana koma arobi fabala fil masjid ya. Faqama ilainas liaqaubihi. Wah, begitu ada orang Arabi itu orang pedalaman ya. Arabi desa liwang-liwung cara ngarani. Loh, pepes kemudian dia kencing di masjid sehingga kemudian orang-orang itu menangkapnya dan cara gampang ini dilarang, mau menarik keluar.
Tapi apa? Dawe Kanjeng Nabi. Berarti dia itu kan pipis di depan Nabi. Corok warak. Lah, itu apa dawe Kanjeng Nabi? Da'uhu. Ya, da'u aja corakan. Wa hariku ala bali sajlan biarkan dulu, biarkan sampai selesai. Setelah itu siramlah dengan setimba air. Ketika Anda bisa bayangkan, itu Nabi loh ya. Ada orang kencing di masjid, di situ ada Nabi. Loh, sahabat kan pada sampean saking takdime kan gampang cari muka, kula mawon. Lah, ini garjanya kan menyarat. Tapi kenapa? Nabi tidak memperbolehkan. Karena dengan cara diseret itu adalah najis, itu justru kemudian akan menyebar kemana-mana. Loh, itulah bedanya sikap orang yang cerdas dengan orang bodoh. Sekali melangkah, dampak kemungkinan yang tidak baik itu sudah dihindari. Itu adalah Nabi. Nunuk sampean dadi kiai warak. Kurang ajar. Wong kok wani karo Gusti Allah apa maning karo wong. Karo Gusti Allah betul lebih wani apa maning mesti ya nek sampean kiai. Lagi Nabi da'uhu, corakan. Karena apa? Nabi itu saking cerdas. Kapan dilarang? Iki najis sing dong estetik malah jadi ngambrak. Corakan kok simple. Paling najis itu siram banyu sember jos wis beres. Nah, itu kan seperti faham di kita dengan masalah najis. Bayang-bayang itu kemudian terlalu didramatisir. Terus kayak ngapa sengite wong karo asu. Nganti ora sadar kayak Gusti Allah gawe asu iku salah. Lho, kan asu turu lho jaman yen dipateni. Masalahnya apa? Najis. Loh, apa yang salah dengan najis? Mau sampean tinggal basuh ping 7 selesai kok. Nggak ada masalah. Mau sampean weruh asu, gena asu dingklang belum pateni sekalian. Kayak asu terlahir menjadi asu itu salah. Hanya karena apa? Najis. Lah bayangan kita, loh, kan gampang, najis gampang. Lah pas susah sampean nulung asu, kemudian asu umpamane di sampean bopong, kemudian bar kulo sampean najis. Lah basuh 7 kali kan selesai. Saya 7 kali selesai. Basuh ainu najasah hilang sat wis biur. Bayangane sampean karena ndak paham definisi, berarti adus 7 kali, mandi 7 kali bayangannya mandi terus sabunan andukan 1. Iya kan? Loh, itu terus mandi lagi sabunan andukan 2. Itu kan karena gobloknya kita. Kita menggunakan istilah tapi kita tidak tahu definisinya. Nah, mandi itu apa? Ya kita menyiram air rata dengan tubuh itu sudah cuman mandi. Nah, nisbat tangan kita berarti enu najasa kahanane najis hilang, asumane najis semua hilang, wis ya. Sampai basuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali atau 5 kali kok baru hilang, berarti hitungan itu baru masuk 1. Dan selebihnya kan gampang, cuci biur 2 biur 3 biur sampai 6 7 kalinya air dengan dicampur debu. Lebu nggone lebu. Sampai kunjo cewur udak biur beres selesai. Bahkan tidak kena mughaladah pun sebenarnya kita itu sering melakukan praktek seperti kita menghilangkan mandi mughalah sama nek ambyur ping pira. Lebih dari 7 kali bangga. Tapi karena kita tidak memahami ilmunya, sehingga malah kita justru gobloknya kita itu kemudian mengkambing hitamkan nganti wong ingu asu wis dianggap kayak asu sekalian. Iya. Lah, mughaladah najis berat ya kan? Karena kita sudah di pikiran kita, mindset pola pikir kita sudah ini berat kelas Padahal tanpa najis mughaladah pun kita
mandi itu hampir melebihi malah. Loh, sampai bilang melebihi sampai ambyur nganti ping 10 mugolat tok kur ping 6 ping 7 ning nganggo cabanyu campur lebu ala kadare set utek-utek wis lho sing nang adus nang pinggir sawah lagi dipacul butek yo sing pisan byur beres. Lah terus susahnya di mana? Nah, gampang orang. Tapi ketika bahwa kita selama ini kita menggunakan istilah, sementara definisi istilah itu kita tidak pernah mau tahu. Ya. Nah, mandi kita tidak pernah tahu definisi daripada mandi. Akhirnya sampean definisikan sendiri, terus bayangannya sampean repot temen, goblok dewek, mikir dewek. Nah, kemudian yang dikambing hitamkan adalah Nah, ini sama. Ya, dalam hal-hal seperti ini. Nah, makanya Nabi santai. Sekali melangkah Nabi, karena sekali melangkah itu sudah dipikirkan dampak kemungkinan yang akan terjadi. Nuruti emosi dilarang. Tapi yang terjadi ini kemudian najisnya justru akan mengembang. Nah, dengan cara seperti itu, loh itu kan perbuatan nguyuh itu kan sudah terjadi. Nah, mau tidak mau jorakan sekalian. Nah, ketika selesai kemudian disiram. Nah, Anda membayangkan ini. Tapi kemudian ketika Anda akan menerapkan cara ini, ya sampean stres maning. Lho ki dawuh Kanjeng Nabi, ketika ada anak kecil di masjid, pipis di masjid, biarkan dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nanti setelah selesai tinggal siram dengan satu timba biur. Nah, ketika ini dipraktekkan zaman sekarang, itu justru apa yang dikhawatirkan Nabi justru terjadi. Najisnya semakin nyebar. Loh, sampean mikir ya. lah, karena terjadi kontraproduktif. Ketika Nabi itu melarang orang Badui diseret, itu karena menghindari supaya najisnya jangan nyebar. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan solusi corakan bar kue siram. Nah, tapi di zaman sekarang Anda akan menerapkan itu. Anak bocah cilik pipis, biarkan dulu sampai selesai sesuai hadis Nabi, tinggal disiram biur nyebar apa? Zaman dulu itu dicegah karena nyebar, zaman sekarang dicegah kemudian disiram justru malah semakin nyebar. Karena dulu itu kan masjid itu kan berlantaikan tanah pasir. Lu sampean siram terus seberes. Lu sampean bersikukuh. Iki hadis Kanjeng Nabi lu sahih. Berarti kan ya, tahu sino ilmu hadis ora sahih. Takone sahih ora. Lu dijelasakan sahih ora ora tahu sino ilmu hadis dapusi sahih. Oh, sahih iya. Lah, ini kan repot ya, paham ya? Nah, nisbat zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan. Persis seperti ini. Berarti sasarannya bagaimana meminimalisir supaya ketika ada najis di masjid itu kemudian diminimalisir sebisa mungkin untuk najis itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau dulu seorang siram banyu timba beres kok rubes teman daripada dadak ribut lah. Berarti sasarannya adalah supaya najis itu tidak mengembang. Karena dengan praktek yang sama itu justru ketika diterapkan zaman sekarang akan menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, paham ya? Lah ini dari satu sisi ya. Yang kedua, tahirul mutahhir al makruh ya. Wa huwa al ma'musyams alladhi sakhanat husams wa yustaratu li karahati thalathati surut. Nah, yang kedua itu adalah air suci mensucikan tapi makruh. Yaitu apa? Yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Tapi disyaratkan makruhnya
air yang dipanaskan dengan sinar matahari ini ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ketika berada pada negara yang panas. Sebabnya karena untuk dipanaskan ketika di daerah dingin ya berarti tidak makruh. Ini khilaf ini ya. Yang kedua, yakuna maudan bi awani maudan bi ghairi dhahab wal fiddah. Yang kedua, ketika air itu dipanaskan dengan wadah-wadah yang di situ itu adalah proses pembuatannya itu dengan cara dipukul selain daripada emas dan perak. Karena sifat emas dan perak itu adalah barang yang bersih, beda dengan tembaga. Nah, itu dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena sampean tidak percaya, silahkan ya. Sampean ambil air, kemudian dipanaskan dengan sinar matahari yang dengan menggunakan wadah yang proses pembuatannya dengan dipalu. Dendang, tembor, sing dipalu loh. Ya. Sampean panasakan, tidak dalam terlalu lama, airnya sudah kotoran naik. Ya, kental-kental, kotoran naik. Keangkat. Nah, itu dikhawatirkan di situ itu bisa menjadi sumber penyakit. Lah, beda ketika di situ adalah emas dan perak. Ya. Yang ketiga, ayakuna isti'malu fil badan li adami walau maitan au hayawan yalhaqul baros kal khail ya. Lah, ketika air itu digunakan untuk pada bagian badan adami, meskipun bahwa di situ itu adalah orang yang mati atau di situ adalah hayawan ya, meskipun untuk binatang, karena dikhawatirkan itu bisa menimbulkan penyakit. Artinya ulama dulu menghukumi ini makruh itu karena pertimbangan sisi maslahah ya. La qala sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu kana yuqra iktisal bi wa qala wala akrama al musa illa min jihati tib sumar annahu yurithul baras ya. Makanya dari Imam Syafi'i bahwa dalam madhab Imam Syafi'i itu makruh kita mandi dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari yang wadahnya di situ adalah yang proses pembuatannya itu adalah dengan cara dipalu. Nah, wala akrihul ma'al musammas ilaminlah. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu dimakruhkan karena apa? Itu karena pertimbangan dari sisi ilmu kedokteran. Karena apa? Itu dalam riwayat, sebuah riwayat itu bisa menimbulkan penyakit baros ya. Lah, karena apa? Karena dzalika li anna syams bihaddatiha tafsilum min khuzuhuma ta'lul ma fa in laqatil badan bi sukhunatiha amkana antadur bihi faturithul baros wa huwa maradun yusibul jilda. Karena apa? Dari sifat matahari itu dengan sendirinya itu mampu memisahkan unsur-unsur yang terkecil yang terada pada bagian sela-sela lubang wadah. Mana sampai orang buktikan ya, sampai dengan wadah yang pembuatannya menggunakan sampai jemur, orang berselang lama kental naik. Nah, itu dikhawatirkan itu adalah berpotensi nanti itu kotoran-kotoran itu akan menimbulkan penyakit. Faktor makruhnya itu karena itu ya, jelas tohir mutahhir makruh. Nah, yang ketiga tohir ghairul mutahhir, suci dan tidak mensucikan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu air yang sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci seperti untuk mandi dan wudu ya, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Lah, itu didasarkan bahwa sebuah hadis disebutkan di dalam hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal jaa Rasulullah sallallahu ya'uduni wa anna maridun la aqilu fatawaddu wa sabba min wudu'ihi alayya la aqalu fi halati ghaibatin min syiddatil
marot min wudui alma alladzi tawaddahu walau kana ghairu tahir lam yusibhu alaihi tahir ghairul mutahhir ya. Jadi suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu diantaranya air sedikit yang mustakmal. Lah itu didasarkan bahwa ja'a Rasulullah SAW itu mengunjungi Jabir ibni Abdillah dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan banget larane. Baru Kanjeng Nabi wudu, berwudu kemudian lewiyane wudu ikuti disokaken disiramaken maring Abdullah ibni Jabir ibni Abdillah. Loh, seandainya itu kok najis, tidak mungkin Nabi melakukan itu. Artinya menunjukkan bahwa air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, juga disebutkan yaitu marwahul muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im iraqit wa huwa junub. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Qala yatanawulan wa wudu fi hadzal fi hadza hukmul ghusl li annal makna fi ma wahid wa huwa raf'ul hadas. Nah, makanya air sedikit yang mustakmal itu tidak hukumnya adalah suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan ini juga didasarkan hadis an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaktasilu ahadukum. Janganlah kamu di antara kamu mandi pada air yang tidak mengalir sementara kamu junub, itu ketika airnya itu sedikit. Loh, akhirnya faqala ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Loh, terus nek mboten angsal terus kepripun? Ya tanawulan ya siduki titik-titik ya. Makanya dalam masalah ini hukum wudu seperti halnya hukum mandi, karena di situ sasarannya itu adalah satu, yaitu untuk menghilangkan hadas ya. Lah makanya bahwa mandi pada air yukhrijan tuhur wa ila lam yanha anhu wa huwa mahmulun alal qalil. Lah artinya air yang kita tidak diperbolehkan mandi pada air yang sedikit, pada air yang tidak mengalir, itu hadis seperti itu ditangguhkan pada air yang sedikit. Yang kedua yaitu apa? Air mutlak. Ya, tadi kan berarti tohir ghairu mutahhir itu ada dua. Yang pertama sudah disebutkan, yang kedua yaitu air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air secara pada umumnya, dan tidak bisa dipisahkan setelah campur. Nah, sehingga air itu kemudian berubah ya, bihaitsu lam yutlaq wa ali ismul ma'il mutlak, yaitu yang kedua air mutlak tapi sudah bercampur dengan sesuatu yang air itu tidak membutuhkan. Air kopi, air teh. Oh, banyu butuh kopi ora? Banyu butuh teh apa ora? Dan ketika sudah bercampur di situ, itu sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga menjadikan kemutlakan air itu adalah hilang ya. Jamu umpamane ya, lah adapun ketika campuran itu adalah sesuatu yang suci yang sesuai dengan air dari sisi sifatnya, dari rasa, warna dan baunya umpamanya ya, yang di situ sama sifat-sifatnya dengan air, ya tidak masalah ya. Nah, jelas ya. Yang ketiga alma al-mutanajis, yang keempat ini berarti ya, dirampungkan. Yang keempat itu al-ma'u al-mutanajis wa alma alladhi waqa'at fihi najasah. Yang keempat adalah air yang mutanajis, yaitu air yang kena najis. Lah, yang dikendaki dengan air yang kena najis itu apa? Yaitu air yang memang di situ terkena najis. Yang pertama al awalu qalilun wa huwa makana dunal qulaten. Yang pertama itu adalah ketika air itu adalah air sedikit dan banyak yang berlaku di dalam fikih
itu adalah standarnya itu 2 kula. Kurang dari 2 kula berarti air sedikit, lebih dari 2 kula itu berarti air itu kategori air banyak lah. Ketika air itu kurang dari 2 kula, maka ketika terkena najis maka saat otomatis itu air itu menjadi najis meskipun air tersebut tidak berubah sifatnya. Sifat air itu apa? Warnanya tetap, aromanya juga tidak berubah, rasanya juga di situ tidak berubah, tapi tetap itu adalah najis. Nah sekarang standar 2 kula. 2 kula itu berapa? Itu 500 ritel Baghdadi. Cara ngarin 500 ritel Baghdadi itu ukurannya cara kok nganggone liter, takaran liter, tapi liter Baghdad Irak tuh sampean ngerteni terus piye? Pangel ya itu. Makanya terus kemudian dikrus sekarang itu watu sawi mi'ata wasna ini watas ini ya kilogram. Ini 500 ritel Baghdadi, ukuran Baghdad 500 liter Baghdad ini sama isinya dengan yaitu 192 kilogram ya, 192 kilogram wa thamanu mi'atin wa sab'atu wa khamsina gram ya. Ngondesit kilogram benar lah. 500 ritel Baghdadi itu sama dengan 192 kilogram, sama dengan wathamanu mi'ati wasab'ati wa khamsina gram, berarti sama dengan 5 dan juga 857 gram ya berarti 887 ya 192 kilogram. Wa yusawi bil ma'abi dira'an wa rubu'an tulan wa ardon wa amkon. Lah penak sing ukuran paling penak ya bil ma'ab yaitu ya ketika di situ adalah segi 4 ya, yaitu dira'an wa rubu'an tulan wa ardon wa amkon. Nah kira-kira itu dirok itu ukuran ini, ukuran dari sini sampai sini, jadi sedirok seprapat berarti kira-kira sampai kene itu kan dibagi 4 berarti kira semene ya. Iku sing wong sedengan ora cilik banget ora gede ya, jadi ambane ya sedirok seprapat ya, panjangnya sedirok seprapat, jerone sedirok seprapat. Jadi kan itu kan wis yakin ya don ya, jadi enggak harus ya yakin terus sampean terus sholat terus uruh banyu terus ditaker disit kan enggak mungkin ya. Artinya kayak sampean wudu cara dohir sampean nyiram tangan itu kan berarti tangan itu teles, enggak harus sampean kudu yakin terus sampean nganggo mikroskop iki wis tahu dong kan enggak harus. Makanya paling simpel ya iki berarti kira-kira di situ umpamane kotak itu panjang lebar itu terus dalamnya itu adalah dira'an warub'an artinya sedirok seprapat. Wal khamsana Abdullah bin Umar radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam